Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia. Belajar kimia lebih nyata. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kimia kelas 10 semester 1 dengan materi tabel periodik unsur kimia. Pada pertemuan kali ini kita di KD 3.4, yakni menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Jadi nanti kita akan mempelajari apa saja kaitannya yang ada dalam tabel periodik unsur ini. Ini sebelum kita mempelajari sifat-sifat keperiodikan pada tabel periodik ini, ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan, bahwasanya dalam tabel periodik unsur kimia ini dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama atau disebut golongan A dan golongan transisi atau biasanya disebut golongan B. Golongan A ini dimulai dari golongan 1A ini 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A dan 8A. Dimana golongan A ini disebut dengan golongan logam alkali atau golongan alkali, golongan B golongan alkali tanah, ini golongan boron, golongan 3A, golongan karbon, golongan nitrogen, golongan oksigen, golongan halogen, 7A ini golongan halogen, 8A dan golongan gas mulia. Selanjutnya adalah golongan transisi. Nah, di sini ada transisi dalam dan transisi luar, ya, mulai 3B sampai di sini ini adalah golongan transisi luar. Nah, transisi dalam ini masuk golongan lantanida dan aktinida. Ini di belakangnya ini. Nah, ada bagian-bagian yang harus kita tahu juga, yakni periode dan golongan. Nah, golongan ini dari atas ke bawah vertikal ini namanya golongan, terbagi menjadi 8 golongan A dan 8 golongan B, namanya golongan. Selanjutnya adalah periode. Nah, kalau periode ini ada 7, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lanjutkan tentang periode. Nah, untuk menghafal unsur-unsur golongan dalam tabel sistem periodik, nah ini ada beberapa cara menghafal cepat unsur kimia, ya, dengan menggunakan jembatan keledai tentunya. Nah, banyak cara atau banyak kata hukum yang digunakan. Ini hanya contoh saja. Misalnya golongan 1A. Nah, 1A ini Haji Lina kawin Robi Jas frustasi. H L Tohalina, bisa. Yang kedua BE MG CA SR BA RA Limangga campur tirsa bawaram hutan. Golongan 3A Balga Inti juga bisa. Bang Ali Ganteng intelek usaha tan, ini juga bisa. DC SI GE SNPB. Nah, curhat si gendut seneng pembungan utuk.
Ini golongan 5A, menembak pacar asal sabar bisa. OSSETEPO, orang suka selalu telepon. Nah, festival celana biru, iri hati nguruse. Heboh negara Arab karena seksi ratunya. Nah, ini cara. Masih ada beberapa jembatan keledai lain yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita menghafal unsur-unsur dalam tabel periodik. Selanjutnya kita akan pelajari tentang sifat periodik unsur kimia. Yang pertama, jari-jari atom. Jadi kalau kita lihat secara global, sifat-sifat periodik unsur ini bisa kita pelajari, mulai dari jari-jarinya, energi ionisasi, afinitas, keelektronegatifan, kereaktifan, sifat kelogamannya. Ini bisa kita pelajari, kita lihat sekilas. Nah, sifat yang pertama yaitu jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari atom adalah jarak dari inti hingga ke kulit elektron terluar. Besar kecilnya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit dan muatan inti. Kita lihat, untuk unsur-unsur segolongan, semakin banyak kulit atom, semakin besar jari-jarinya. Yang kedua, untuk unsur-unsur seperiode, semakin besar muatan inti, maka semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga semakin kecil jari-jarinya. Jadi semacam ini. Jadi dalam satu golongan, nah ini ukuran atomnya ini semakin besar, semakin ke kiri semakin mengecil, semacam ini. Ini untuk jari-jari atom. Nah, kita ke selanjutnya tentang energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Nah, hubungan energi ionisasi dengan nomor atom ini dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Jadi ketika jari-jarinya semakin besar, energinya itu semakin kecil. Itu juga sebaliknya, ketika semakin kecil jari-jarinya, energi ionisasinya semakin besar. Besar kecilnya energi ionisasi tergantung pada besar gaya tarik inti terhadap kulit terluar, yaitu elektron yang akan dilepaskan. Semakin kuat gaya tarik inti, semakin besar energi ionisasi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron luar semakin lemah. Oleh karena itu, energi ionisasi berkurang. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom berkurang sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Oleh karena itu, energi ionisasi bertambah. Nah, sifat yang kedua, yang ketiga. Ya, ada sifat yang ketiga, afinitas elektron. Nah, apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Dan bedanya kalau energi ionisasi, energi yang bukan untuk melepas elektron, sedangkan afinitas yang dilepas apabila suatu atom menarik. Jadi kalau energi ionisasi itu ketika melepas elektron, kalau afinitas menarik elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Jadi semakin besar, semakin kecil jari-jarinya, afinitasnya semakin besar. Begitu pula jari-jarinya, kalau semakin besar jari-jarinya, afinitasnya juga semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah.
Kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia, semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Ini pengecualian. Sehingga afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Nah, selanjutnya keelektronegatifan. Ini angka-angka yang ada di tabel periodik ini adalah keelektronegatifan, besar keelektronegatifan tiap unsur. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Unsur yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar tentu akan mempunyai keelektronegatifan yang besar pula. Coba kita lihat, ini keelektronegatifannya, ini khusus sampai golongan 7. Nah, ini dalam satu periode keelektronegatifannya semakin besar, jadi 1, 1,5, 2,0, 2,5, 3. Nah, semakin membesar kecenderungannya. Nah, dari atas ke bawah, nah walaupun ini ada penurunan, tapi rata-ratanya, nah ini mengenai penurunan 2,1, 1, nah penurunan. Jadi kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifannya semakin berkurang. Oke, ini tentang keelektronegatifan. Selanjutnya tentang kelogaman. Nah, kalau kita melihat dalam tabel periodik, kita bisa melihat sifat dari kecenderungan tabel periodik. Jadi ini ada gambar yang biru di sini. Ini adalah unsur-unsur logam, kecuali hidrogen. Jadi yang di sini Al, kalium, ya ini adalah logam. Yang warna hijau di sini adalah non logam. Nah, logam itu apa? Non logam itu apa? Nah, sifat logam dalam sistem periodik makin ke bawah makin bertambah dan makin kanan makin berkurang. Nah, kita lihat dulu. Ini unsur logam. Logam itu, kalau non logam itu kerapatannya rendah, rapuh, bersifat isolator, artinya tidak bisa mengantarkan panas atau listrik, tidak mengkilap. Sedangkan unsur logam itu sebaliknya, kerapatan tinggi, padat, dapat ditempat atau dibentuk, bersifat konduktor, yang dapat menghantarkan panas atau listrik dan mengkilap bila digosok. Ini logam. Nah, di antara logam dan non logam ini ada B, Si, Ge, As, Sb. Nah, ini bersifat metaloid. Bagaimana sifatnya metaloid? Nah, sifat metaloid adalah antara unsur non logam dan unsur logam. Misalnya kerapatannya juga sedang, bersifat konduktor yang buruk, menghantarkan panas tetapi tidak baik, bisa tapi kurang baik, mengkilat. Oke, ini metaloid atau semi logam, setengah logam setengah non logam. Ini kaitannya dengan sifat kelogam. Selanjutnya tentang kereaktifan dalam tabel periodik. Nanti kereaktifannya ini akan beda. Jadi kalau logam ini dalam seperiode ini reaktif dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, makin kecil atau sukar melepas elektron. Kalau dalam segolongan dari atas ke bawah, reaktif, makin besar mudah melepas elektron. Beda dengan yang non logam, sebaliknya reaktif, makin besar artinya mudah menerima elektron. Jadi kebalikan. Yang segolongan dari atas ke bawah reaktif, makin kecil sukar menerima elektron dari atas ke bawah. Jadi untuk kereaktifan diperhatikan ini unsur logam atau unsur non logam. Selanjutnya titik didit dan titik leleh atau titik cair.
Nah, dalam satu golongan ternyata ada dua jenis kecenderungan. Jadi unsur golongan 1A sampai 4A, jadi ini hampir sama seperti tadi. Titik cair atau titik didih makin rendah dari atas ke bawah. Sedangkan unsur-unsur 5A sampai 8A, titik cair dan titik didihnya makin tinggi dari atas ke bawah. Makanya ini harus hati-hati dan benar-benar diperhatikan. Dalam satu periode titik cair dan titik didih naik dari kiri kanan sampai golongan 4A, kemudian turun drastis, titik cair dan titik didih terendah dimiliki oleh unsur golongan 8A. Oke, itu tadi yang kita pelajari tentang sifat-sifat periodic unsur.